Oke. Orang Papua, dia vulnerable groups. Bukan penduduk Papua saja, tetapi orang Papua, orang asli Papua. Kalau di Enggak Papua baik dia di Papua maupun dia yang berada di pulau di lain. luar gitu. Di luar Papua tuh kadang-kadang gini, ada penderitaan-penderitaan yang khas dialami orang Papua yang ada di Papua, ada penderitaan orang-orang Papua yang ada di luar. Yang di luar apa penderitaan yang dialami oleh orang-orang Papua misalnya? Diliatin, wih, suka begitu. Begitu kan? Saya pernah ke satu mall, mall yang sangat besar di daerah Kelapa Gading, ya kan? Orang asmat ditaruh di tengah, suruh lagi mahat, kayak pajangan dengan pakaiannya Dia gitu. dibayar pasti kan dia? Ya dia dibayar, tetapi kan sebetulnya bukan soal dia dibayar. Ini kan bukan soal kontrak bisnis, kontrak tenaga kerja. Anda dibayar, ini tugas Anda enggak. Ini kan bukan badut. Tetapi kan itu dia dibayar, dihadirkan dan juga mungkin dibayar, tiketnya juga mungkin dibeliin. Dalam konteks si mall itu mungkin mau mencari eksotisme yang membuat daya pikat buat para pengunjungnya, gitu. Dan orang itu mahat berapa jam gitu ya. Kan nggak kemudian hasil pahatnya dilelang, nggak ada acara auctionnya apa lelangnya itu. Oke, poinnya di sini adalah Poinnya adalah dijadikan objek yang dijadikan tontonan sama banyak orang, gitu. Nah, saya mau bilang begini juga Indi, kita kadang-kadang suka belain orang Papua, termasuk saya. Tapi saya jangan-jangan kita ini mengidap juga punya persepsi buruk soal orang Papua. Benar, kita kesian sama Natalius Pigai, sama orang Papua lain, teman-teman mahasiswa yang suka dikatain monyet oleh warga sekitar asramanya. Kita mungkin khawatir sama, kita bilang terbuka, orang Papua, kami menolak rasisme terhadap orang Papua. Tapi ketika orang Papua diperlakukan tidak layak sebagai manusia, tanahnya diambil, hanya gara-gara dengar suara. Saya punya catatan kasus ada pendeta muda di Papua lagi di kampung sebelah dengar bunyi tembakan, dia khawatir dengan keluarganya, dia lari tanpa ada prosedur yang tepat, dia malah dibunuh dan kita semua diam. dan sekian orang meninggal juga yang Dan angka kekerasan di Papua Ya. cukup tinggi, bahkan angka kekerasan terhadap TNI dan Polri juga tinggi. Tapi kita semua diam karena kita menganggap ya itu Papua, memang wajar. Kenapa ya ada? Nah, itu adalah stigma buruk kita di kepala kita. Lalu kita bilang, udah kalau Papua nggak usah diomongin, memang begitu. Saya pernah ngobrol sama teman satu yang dia bilang, saya nggak ngerti ini yang mau dibilang. Jadi dia mengistilahkan dengan satu frase yang menganggap ini hewan semua. Jadi berinteraksinya juga nggak standar kita. standar kita Gitu. ya. Nah, jadi memang kita itu respect sama orang Papua hanya pada 2 dan 3 menit pertama. Tapi kalau kita ngobrol lebih jauh, kita itu punya stigma-stigma yang buruk. Nah, itu problemnya orang Indonesia yang non Papua, Oke. gitu. Nah, Ini tugas siapa sebenarnya? ini tugasnya, ya negara punya tugas kenegaraan. Harusnya mereka membuat kebijakan yang humanis kepada Papua. Contoh seperti apa? Kebijakan humanis terhadap Misalnya Papua. begini, Emang belum ya? kritik publik atau misalnya kritiknya orang Papua terhadap Jokowi terlalu pro pada infrastruktur. Jadi ketika dia bilang bahwa saya bangun Papua, saya akan kunjungi Bikin Papua tol sekian, setahun iya. paling banyak. Nggak penting juga kunjungan berapa kali, tapi produknya bikin infrastruktur. Dan infrastruktur itu digunakan oleh perusahaan sawit dan perusahaan tambang. Artinya kebijakan itu cenderung memudahkan dunia bisnis dan industri. Yang notabene bukan dari Papua juga ya. Yang Dunia notabene bisnis itu dari luar pasti. Nggak ada. kan? Yang orang Papuanya atau orang asli Papuanya dapat di mana? Jadi tenaga kerja, Atau penonton. atau jadi penonton, atau jadi target proyek CSR-nya perusahaan-perusahaan. Yang cuman itu cukup nggak sih CSR itu? Ya CSR-nya juga banyak yang larinya nggak jelas ke kiri ke kanan ke atas ke bawahnya Oke. kemana kita nggak tahu. Oke. Nah jadi pembangunan di Papuanya untuk infrastruktur yang seperti itu. Sekarang saya mau tanya, coba pemerintah cek dong data penjualan mobil, kendaraan, data penggunaan, itu semuanya ada di kantornya yang namanya negara. Artinya Ngecek ini buat ya untuk ngecek. Jadi yang bakal make jalanan itu siapa? oh, I see. Oke.
Orang Papua dia